Ya. Iya, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita sudah diberi Allah nikmat, kesehatan, kesempatan yang tiada taranya sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan darurat seperti ini, tapi kita tetap berusaha untuk selalu bisa mengadakan kegiatan MGMP dengan virtual melalui Zoom meeting kali ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, yaitu Islam. Tak lupa juga salawat kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berkah dan lancar. Amin. Amin. Kemudian mengisi acara pada hari ini, Ulun sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris MTS Kabupaten Hulu Sungai Selatan meminta dengan hormat kepada Bapak Muhammad Said SPD untuk menyampaikan materi pada hari ini tentang pembuatan RPP daring. Semoga apa yang beliau paparkan dapat kita pahami, dapat kita terapkan, dan nantinya bisa kita kerjasama untuk membuatnya supaya cepat selesai untuk kelas 7 sampai kelas 9 ya Pak. Ya. Untuk waktu dan tempat, Ulun persilakan. Silakan Pak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ketua MGMP kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris MTS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Bahasa Inggris MTS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita semua bisa berhadir, berkumpul di acara MGMP online yang ketiga, yaitu untuk sesi ini nanti kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran pada kondisi khusus atau kurikulum darurat. Kenapa disebut kurikulum darurat Bapak Ibu? Karena memang saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19. Jadi apa-apa yang kita biasa lakukan secara normal tidak bisa secara normal untuk saat ini. Izinkan Ulun untuk share materinya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, sebelum kita menyusun RPP, kita harus tentunya tahu dulu kalender pendidikan kita, dan Ulun yakin Bapak Ibu masing-masing di MTS-nya pasti sudah ada kalendernya sehingga bisa menyesuaikan. Jadi Ibu Hikmah, izin bertanya apakah share screen Ulun sudah bisa terlihat, Bu? Kawan-kawan bisa melihat yang Ulun bagikan di layar? Gambarnya sudah terlihat? Bisa Pak Said, bisa. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ya, Bapak bisa, Ibu semuanya, kalender pendidikan dari Kemenak Pusat langsung sudah dibagikan sebelum tahun ajaran 2020-2021. Dan di sini juga sudah diterangkan secara rinci
ya tentang kurikulum yang normal atau yang pada biasanya kita laksanakan. Jadi regulasinya sudah ada. Ya, jadi ini ulun ya kita sekedar mengetahui saja. Kita lihat di sini ada SK Dirjen Pendis nomor 2491 tahun 2020, kalender pendidikan madrasah. Jadi walaupun masa COVID ini Bapak Ibu kita semua tetap melihat atau bergantung dengan kalender pendidikan ini. Dan dari Kanwil juga sudah rilis kalender pendidikannya. Jadi masing-masing madrasah kita menyesuaikan. Nah, namun apa yang terjadi Bapak Ibu saat COVID, UAMBN kan kemarin juga di cancel itu. Jadi ada sosialisasi juga dari Kemenak kita tentang kurikulum darurat pada madrasah. Jadi yang dimaksud kurikulum darurat ini bukan hanya saat COVID, Bapak Ibu. Kalau ada terjadi bencana alam atau musibah lainnya, juga pendidikan kita tidak diwajibkan untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum, tapi menyesuaikan. Kita lihat sebentar. Nah, ini dia penjelasannya, Bapak Ibu. Jadi, kenapa ya kita melihat ini? Soalnya ini adalah nanti panduan kita, dasar hukum kita dalam menyusun perangkat khusus selama masa pandemi ini. Ya, ini ulun lewati sampai kita baca sebentar saja tentang kurikulum darurat. Bapak Ibu pastinya sudah tahu. Jadi kita punya kurikulum 3 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama kurikulum nasional itu adalah dari pusat langsung. Yang kedua ini kurikulum darurat saat masa pandemi seperti ini. Dan yang ketiga itu kurikulum daruratnya diadaptasi lagi oleh madrasah masing-masing. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menyusun, menyesuaikan. Nah, seperti yang terdata nomor 2 ini, hal apa yang cocok untuk madrasah kita. Cuma tetap ada beberapa acuan. Nah, ini dia masa pembelajaran saat darurat. Jadi, kegiatannya ini kita tetap berpedoman pada kalender pendidikan yang sudah kita lihat tadi. Dan juga pembelajarannya ini semata-mata bukan hanya untuk menuntaskan KD Bapak Ibu, tapi lebih titik beratnya nanti ke penguatan karakter peserta didik kita, praktek ibadah mereka, peduli lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Dan bukan hanya guru, kita sebagai pengajar, tapi kita wajib melibatkan orang tua di sini, pesertanya dan juga lingkungan sekitar. Jadi apa yang wajib kita pertimbangkan itu utamanya adalah kesehatan mereka, keamanan dan keselamatan. Nah, jadi ini prinsip pembelajaran pada masa darurat Bapak Ibu. Jadi ada yang masih zona kuning itu bisa mendapat izin untuk tetap muka, mereka diperbolehkan. Yang zona hijau ya, sebelumnya zona kuning itu masih blur, ada juga yang tidak diizinkan. Cuma untuk yang orange, zona merah, sekarang kita semuanya hampir secara daring. Dan seandainya juga ada anak-anak yang bermasalah, kemarin di pertemuan MGMP pertama kita, ada yang datang ke sekolah mengambil materinya, mengambil modulnya. Jadi ya itu adalah adaptasi madrasah kita masing-masing terhadap kurikulum darurat ini. Nah, jadi materi, metode, dan media pembelajaran apa nanti yang harus kita sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah materi pelajaran esensi, artinya tidak semua materi harus kita sampaikan, tidak semua KD harus kita sampaikan. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengisi absen, di akhir absen itu ada materi kita pada hari ini, dan sudah menampilkan juga materi-materi esensi yang langsung dari Litbang kita. Dan metodenya juga kita sesuaikan. Yang disarankan di sini ada 4 Bapak Ibu, discovery, inquiry, project-based learning, dan problem-based learning. Itu yang disarankan. Seandainya yang lain juga tidak dilarang. Dan kita diharapkan bisa lebih kreatif, inovatif dalam memanfaatkan media atau sumber pembelajaran. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, ada yang menyampaikan ini kan lewat WA, ada yang lewat Google Classroom, ada lewat Teams, ada juga mungkin seperti Zoom kita saat ini. Bahkan ada beberapa madrasah sekolah yang menggunakan radio dan televisi sebagai sarana memanfaatkan yang ada untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi pengolahan kelas kita itu ada 2, bisa kelas nyata ataupun kelas virtual. Ya, untuk saat ini kalau kita kelas WA, Google Classroom, dan sebagainya, mungkin bisa dikategorikan kelas virtual ya. Jadi,
ya harus kita susun nanti sesuai apa yang sudah diterapkan pemerintah dengan mengikuti ya aturan anjuran kesehatan. Nah, dan untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu, kita diminta menyusun sesimpel dan sederhana mungkin. Jadi selain gurunya juga mudah, kita menyusun peserta didik kita juga bisa lebih memahami. Nah, di sini kita nanti diminta membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi. Jadi KD-nya itu Bapak Ibu, jangan semua KD, cuma KD yang esensi. Dari mana kita mengetahui KD itu esensi? Beberapa MGMP mungkin sudah ada menentukan. Lalu setelah proses, akhirnya bagian Litbang itu mengeluarkan KD esensial Bapak Ibu. Ini saya bukakan. Kemarin Kabalitbang itu sudah men-share tentang seluruh KIKD untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi dari paling bawah sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama dan menengah atas. Ini sudah ulun share di link absen. Kalian bisa mendownload. Ini membukakan misalnya untuk bahasa Inggris kelas 7. KD-nya yang kita pakai jadi ini aja Bapak Ibu. Kompetensinya tetap 4 yang kita capai, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk spiritual itu KI 1, sikap sosial KI 2 itu adalah tersirat atau secara tidak langsung. Nah, jadi KI-KD-nya Bapak Ibu, ini dalam 1 tahun kita lihat ya, untuk kelas 7, cuma dari ini sepasang ya, 3.14.1, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang. Jadi hanya ada 5 KD untuk 1 tahun. Untuk kelas 7. Lalu untuk kelas 8, kita lihat di sini KD pada kondisi khusus untuk mapel bahasa Inggris. Ya, cuma ada 4 KD-nya sampai 3.4, 4.4. Ini sudah 1 tahun Bapak Ibu. Jadi 1 semester 2 KD juga cukup. Dan untuk kelas 9, KD-nya ini sampai, ya kita lihat sama-sama, 3.5, ada 5 KD. Nah, nanti ini kita diskusikan bagaimana pembagian KD-nya untuk di semester 1 sampai berapa. Oke, ulun izin sebentar, kita lanjutkan yang tadi. Ya, pelaksanaannya bisa daring, tadi kita semi daring atau non digital. Jadi Bapak Ibu yang sudah dalam ikut kegiatan guru berbagi di kemdikbud.go.id itu sudah dapat melihat referensi RPP dari teman-teman yang sudah share Bapak Ibu. Di sini kita klik saja RPP, bisa daring, luring, atau yang kombinasi kita cari di sini. Dan harapannya nanti semoga MGMP kita juga bisa ikut berbagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya ini sangat penting. Jadi kita juga bisa berkontribusi untuk guru-guru lainnya. Nah ini mapelnya, coba saya pilih bahasa Inggris. Misalnya Bapak Ibu sini tuliskan untuk kelas 7, misalnya time ya, ada tentang waktu pada chapter 3. Apakah sudah masuk atau belum? Nah, jadi ini sudah ada contohnya, RPP 1 lembar. What time is it? Ya, kembali dulu. Apa sih nanti acuan kita untuk menyusun RPP 1 lembar? Jadi ada surat edaran dari Kemdikbud, karena kita adalah mapel umum. Di surat edaran tersebut, nomor 14 tahun 2019, penyusunan RPP itu prinsipnya 3, Bapak Ibu. Pertama, efisien, efektif, dan orientasi pada pendidik. Jadi kita juga tidak diminta terlalu panjang. Misalnya, dan dari 13 komponen yang awalnya diatur pada Permen nomor 22 tahun 2016, standar prosesnya itu sekarang cuma menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan juga penilaian. Nah, sekolah, kelompok guru mata pelajaran, sejenis sekolah, KKG, MGMP, dan individu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Jadi formatnya itu
sekarang lebih bebas, cuma wajib memuat yang 3 macam itu, Bapak Ibu. Ya, jadi itu secara keseluruhannya nanti RPP yang kita buat cuma memuat 3 yang wajib. Tujuan, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran. Ini contohnya. Nah, ini dia masih memuat media pembelajaran, alat bahan, dan sumber. Seandainya Bapak Ibu tidak dibuat, itu juga tidak masalah. Cuma kalau muat dalam 1 lembar, saran saya kita buat saja nanti. Ini kegiatannya, ada pendahuluan, inti, penutup, dan penilaiannya diberitahukan saja. Misalnya pengetahuan lewat penugasan, keterampilan lewat tes praktek. Nah, seperti itu misalnya ini peserta didik mengucapkan ungkapan sapaan melalui aplikasi Google Classroom. Ini contoh ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu nantinya yang mau berbagi di RPP berbagi ini, ada beberapa poin yang harus kita ikuti. Ulun izin melihatkan SOP-nya. Walaupun 3 tadi, cuma dari mereka meminta itu ada beberapa Bapak Ibu. SOP-nya coba ulun lihat dulu, atau ulun masuk dulu nah. Jadi ulun klik masuk. Karena kita punya akun Simpatika, jadi saat kita masuk akun Simpatika, Bapak Ibu juga bisa langsung login ke RPP berbagi ini. Nah, ini ulun login dari Guru Berbagi langsung. Ini punya akun dulu. Coba ulun masuk dengan akun Simpatika. Jadi kita masukkan aja pack ID kita dan passwordnya, lalu masuk. Klik lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi persyaratannya untuk dapat berbagi di sini, kita diminta membuat file RPP-nya dalam bentuk PDF. Karena dengan bentuk PDF tersebut, formatnya nanti tidak akan hancur. Walaupun Microsoft Office-nya beda-beda, ada yang 2010, 2013, 2016, atau yang terbaru. Jadi aman kalau bentuk PDF. Dan tiap RPP diberi judul serta kelas, maksimal file 2 MB. Terus hal-hal apa saja yang diunggah, tentunya selain tujuan, langkah-langkah, dan penilaian, kita cantumkan juga nama kita, nama sekolah, serta email nanti. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa kita rincikan. Saran ulun, pian nanti login ke Simpatika, klik di akun berbagi, nanti saat masuk Simpatika kan kita langsung klik apa itu, ada selengkapnya. Jadi bisa kita masuk ke dalam sana. Ini SOP-nya, nanti saya bagikan. Dan di sini dimintanya kita menambahkan KIKD kalau di RPP berbagi. Cuma ini tidak wajib, karena saya lihat juga beberapa teman-teman tidak men-share lewat itu. Mungkin sampai di sini dulu Ibu Hikmah. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan, silakan, karena waktu kita tidak lama lagi di Zoom ini. Nanti kita bagi kelompok ya Bu, langsung di grup WA. Kita coba cek absen boleh. Silahkan Bu Hikmah, ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau kita diskusikan gitu. Oke. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Said tadi yang telah menyampaikan dan memaparkan secara gamblang materi pembuatan RPP daring pada masa COVID atau masa darurat. Untuk kegiatan berikutnya dipersilakan kepada kawan-kawan, jika ada pertanyaan silakan dihidupkan mikrofonnya dan silakan langsung bertanya saja. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Ini pesertanya ada 16 orang. Ada beberapa teman kawan yang pada kawan masuk jer Pak Ai. Iya, mungkin terkendala jaringan Bu. Biasanya kalau Zoom ini kan nyangkut di Gmail juga, jadi kita harus masukkan
di email kita sama password. Jadi kalau sudah ada profil nanti ada fotonya seperti ini Bu muncul. Kalau ulun kan waktu ulun matikan video seperti ini muncul foto ulun karena terhubung dengan email. Oke. Yang ngisi absen baru 4 orang, Ibu Hikmah ulun cek tadi. Jadi Bapak Ibu bisa ngisi absen, nanti kita bagi orangnya siapa aja yang mengerjakan atau menyusun RPP 1 lembar tadi per kelas ya. Kalau ulun misalnya ada ngajar kelas 7, paling banyak kelas 8 juga ada. Bu Hikmah, mohon maaf ini karena waktunya kurang dari 1 menit. Kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan, bisa kita stop dulu dan sambung di WA nanti, Bu. Iya. Berarti kita stop dulu ya. Ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan, untuk sementara kita tutup dulu. Nanti kita sambung di grup WA untuk pertanyaan dan pembagian tugasnya nanti. Terima kasih. Mohon maaf. Pon. Ada yang bertanya? Ibu Emelda. Di WA aja boleh, waktunya mau habis ya, soalnya. Silakan. Di WA boleh, mohon maaf. Iya. Nanti di WA aja boleh, di WA aja. Kita tutup, Bu. Oke. Terima kasih. Iya. Kita tutup acara ini dengan bacakan Alhamdulillah.